mau tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, hari ini kita akan melakukan yang namanya sesi bimbingan kelompok. Jadi hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang mungkin lumayan serius, tapi maksudnya nggak serius-serius banget, tapi ini tuh penting, yaitu bullying. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai sesi bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Seperti yang kita tahu ya, hari ini kita bakalan bimbingan kelompok dengan topik bullying. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, teman-teman di sini semuanya pada tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu. Oke, jadi Ibu jelaskan secara singkat ya. Bimbingan kelompok itu adalah sesi dari bimbingan konseling yang dimana itu di dalamnya kita akan berdiskusi terkait masalah yang sudah kita sepakati dari awal, dan kita akan mencari jalan keluarnya atau solusinya secara bersama-sama. Oke, jadi di bimbingan kelompok ini ada yang namanya peraturan yang harus kita patuhi, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas bimbingan konseling itu yang pertama ada yang namanya kesukarelaan. Jadi saya minta teman-teman di sini semuanya secara sukarela ya datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok bersama-sama. Udah pada sukarela belum datang ke sini? Sukarela. Oke, baik. Yang kedua itu ada yang namanya asas keterbukaan. Dikarenakan teman-teman di sini semuanya udah pada sukarela untuk datang ke sini untuk bimbingan kelompok, saya minta di dalam sesi bimbingan kelompok ini kita sama-sama terbuka ya terkait masalah yang akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi setelah nanti teman-teman semua pada terbuka menyampaikan masalahnya masing-masing sesuai dengan topik yang kita sepakati, saya minta agar pembicaraan yang ada di dalam sesi ini tetap ada di dalam sesi ini dan jangan dibawa keluar dari ruangan kita ini. Untuk mendukung hal tersebut, kita ada yang namanya sumpah konseling. Jadi saya minta teman-teman semua di sini nanti mengikuti sumpah konseling yang saya ucapkan ya. Oke. Silakan diikuti ya teman-teman. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, selesai semua konselingnya. Jadi pokoknya apapun yang kita omongin di sini, kita jaga untuk tetap stay di sini ya. Kita harus menjaga kerahasiaan satu sama lain. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, karena mungkin di sini teman-teman semuanya belum pada kenal ya, karena mungkin kelasnya beda-beda. Dimulai dari saya dulu. Meskipun mungkin teman-temannya udah pada kenal saya, perkenalkan, nama saya Zahra Mumtaz selaku konselor yang akan membimbing jalannya bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin perkenalannya bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Ana dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan nama saya Aulia, saya dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan nama saya Tiara, saya dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan nama saya Anju dari 10 PS
selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Tadi kan udah saya jelasin nih tentang bimbingan kelompok. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua yang ada di sini. Menurut kalian setelah mendengar penjelasan dari saya tadi, bimbingan kelompok itu seperti apa sih? Coba ada yang mau jawab? Oke. Mbak siapa tadi? Ana. Oke. Kalau menurut aku bimbingan kelompok itu berdiskusi tentang masalah yang kita alami. Oke, benar. Ada lagi? Iya, Mas? Mungkin kita bersama-sama menceritakan masalah kita, terus kita bersama-sama juga mencari solusi yang ada. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Sama. Oke, cukup ya. Oke. Biar kita lebih ingat lagi, biar kita lebih melengkap lagi nih penjelasan bimbingan kelompok itu apa. Jadi saya jelasin ulang ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sesi di mana kita membahas suatu topik yang sudah kita sepakati, masalah yang sudah kita sepakati bersama-sama untuk dibahas. Dan selanjutnya akan kita diskusikan dan cari solusinya secara bersama-sama. Karena di sini kita akan membahas tentang bullying. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman di sini semuanya, menurut kalian seperti apa sih contoh bullying itu? Apa yang termasuk dalam bullying? Oke, ada yang mau jawab? Oke, Mbak. Dikucilin. Oke, bisa. Ada lagi? Menjauhin. Bisa. Ada lagi? Oke, Mas. Dipermainkan. Oke, dipermainkan. Bisa. Silakan, Mbak. Kayak dari kata-kata gitu sih Bu, kayak omongan Verbal. Ya, bisa ya. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu benar adanya, itu adalah termasuk contoh-contoh bullying ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nih, saya mau tanya dulu kesiapan dari kalian semua. Kira-kira kalian udah pada siap atau belum nih untuk menjalani sesi bimbingan kelompok ini? Masih agak ragu. Kenapa? Masih canggung ya? Oke, masih tegang, masih pada kaku nih kayaknya. Oke, karena teman-teman di sini kayak kelihatannya masih belum ngerasa nyaman ya, masih ngerasa kaku, masih ngerasa tegang. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke. Apa tuh ice breaking-nya? Oke, jadi ice breakingnya itu namanya Two Truth, One Lie. Gimana itu? Oke, jadi permainannya itu masing-masing di antara kalian nanti akan menyebutkan 2 kebenaran tentang diri kalian dan 1 kebohongan. Jadi misal saya bilang saya adalah pria. Lalu saya penyuka kucing. Ketiga, saya suka makan. Kalian masing-masing akan menebak di mana letak 1 kebohongan itu. Mengerti? Oke, mungkin dimulai dari Masnya dulu ya. Masnya menyebutkan 2 kebenaran dan 1 kebohongan, lalu teman-teman yang lainnya akan menebak. Bebas mau dari yang kebenaran atau kebenaran? Bebas. Oke. Yang pertama mungkin pendapat pertama tentang diri saya itu saya punya cewek. Yang kedua saya memiliki duit yang cukup. Oke. Yang ketiga itu mungkin Apa Mas? ini aja deh. Saya suka olahraga. Oke, tadi Mas Anju sudah menyebutkan 3 hal tentang dirinya. Teman-teman yang lainnya menebak. Kira-kira di mana letak kebohongan? Kalau tebak Coba. letak kebohongannya yang ketiga, Apa itu? yang Suka olahraga. Oke. Ini Kamu? langsung beres atau? Belum. Oke. Kamu Mbak? Sama suka olahraga. Oke. Kamu Mbak? aku juga sama.
bohong itu adalah saya tidak memiliki cewek. Padahal dia kayak punya ya, kayak punya. Gitu. Nah, kamu terlalu gila aku. Tebak harus ya. Oke, lanjut. Siapa yang mau nyebutin lagi? Aku deh aku. Oke. Coba deh kan mulai dari mana ya? Iya, boleh. Yang pertama, aku anak sekolahan. Terus yang kedua, aku nggak minus. Oke. Terus yang ketiga, aku pecinta kucing. Ini agak lumayan susah ya kayaknya. Aduh. Iya, agak sedikit Kamu tricky ya? Menarik. Oke. Ya, siapa dulu yang mau menebak nih? Udah dikasih tahu 3 hal. Siapa dulu yang mau menebak? Udah. Oke. Mungkin ya, aku yang pilih nomor 2 deh. Kenapa? Kenapa enggak minus? Mungkin positif. Oke. Bisa. Bisa Bisa jadi. positif. Iya, Aku nomor 2 nih, nomor 2. Oke, lanjut. Sih. Aku Oke. pilih nomor 3. Gak suka kucing. Oke. Kita dia alergi bulu kucing. Masuk. Bisa jadi. Penyuka kucing. Oh iya. Iya benar. Dia memilih nomor 3, siapa tahu dia alergi sebenarnya. Jadi itu kebohongannya. Oh, iya, benar. Iya kan? Benar. 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 Oke, menebak. Iya, kita menebak yang bohong. Kayaknya aku setuju sama si Anju tadi sih. Aku pilih yang nomor 2. Karena Oke. bisa aja yang lain. Iya benar. Oke, mari kita dengar semuanya ya sama-sama dari Oke. mbaknya. Yang bohong yang mana? Yang kedua. Ya. Karena aku minus sama si Angel. Wah, Oke. Iya benar. Oke. Selanjutnya Ada lagi yang mau? Aku dulu atau aku dulu? Aku boleh. Oke. Akan enggak? Aku suka durian. Oke. Aku suka malam. Dengan cuaca malam. Oh iya, suasana malam. Dengan suasana malam. Sama aku anak pertama. Oke. Ini agak sulit ya. Ini lebih tricky daripada yang tadi. Apa Ya, ya? yang lebih sulit. Siapa yang mau nebak duluan? Aku. Oke, Mbak Ana. Aku tebak yang ketiga. Karena kayaknya jadi seperti anak pertama. Terlihatnya seperti apa? Seperti adik-adik dia. Oh, seperti adik-adik. Dan seperti adik-adik. Kayak anak bungsu ya. Oke, lanjut. Mbak Tiara. Oh, Mas Aldo. Masih Mbak, oke. Mungkin aku ini nomor yang kedua. Yang suka malam ya? Iya. Nah, itu bohong. Kenapa? Nah, aku lihat ini aura-aura ini aura strict parents, jadi nggak dikasih. Oke, make sense. Kalau aku Agak bingung ya, Mbak. aku yang nomor 1 deh beda-beda. Oke, Yang bisa. nggak suka durian. Oke, Suka kenapa tuh? durian ya? Kenapa tuh? Nggak tahu feeling apa sih. Oke, sesuai feeling. Maaf. Oke, karena teman-temannya udah pada nebak nih, silakan Mbak dikasih tahu kebenarannya. Yang mana yang bohong? Yang bohong adalah ibunya anak. Kayak adik-adik. Oke, terakhir dari Mbak Ana nih. Apa ya? Aku bingung. Apa ya? Ya, aku agak sedikit bingung sih. Oke, yang pertama itu aku suka jalan-jalan. Oke. Yang kedua itu aku suka ikan. Yang ketiga itu aku nggak suka panas.
ya? Coba saya mau tes teman-temannya pada notice atau enggak nih? Oke. Aku tahu pasti Anu suka jalan-jalan. Oke. Ini kan yang bohong. Berarti yang bohong yang mana, Mbak? Yang bohong yang terakhir. Apa tadi yang terakhir? Yang suka panas. Yang suka panas. Oke. Jawaban Mbak Laun itu. Mbak Tiara. Aku Oke, bukan dulu. Bukan dulu dari ya. Kan ya? Siapa ini? Tadi poinnya suka suka panas. Suka jalan-jalan. suka jalan-jalan, Nggak suka nggak ikan. suka ikan, Suka ikan, nggak suka panas. Aku dulu nggak? Udah boleh. Oke. Dulu. Balik lagi ya. Balik lagi ya. Aku kayaknya nomor 1 deh. suka jalan-jalan. Oke. Oke, kita keep ya. Dari Mas Anju gimana? Nomor 2, nggak suka ikan itu bohong. Kenapa? Kan aku bilang suka Suka ikan. ikan, oke. Itu bohong deh, itu yang suka ikan. Kenapa? Sukanya ayam. Bisa. 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 Oke, nih teman-teman udah pada Jawab. menjawab nih, udah pada berkembang. Beda-beda nih jawabannya kan ada 1, 2, 3. Kita dengar kebenarannya dari Mbak. Sebenarnya guys, yang bohong itu bagian aku suka ikan. Iya, betul. Karena aku alergi ikan. Itu banyak. Betul kan Mbak? Kalau cuma ngeliat Nggak apa-apa ya? itu gua nggak apa-apa, tapi Iya. aku nggak bisa makan ikan apapun, tapi kalau sifat aman aja. Oke. Tapi kalau pilih satu dia lagi yang bilang aku suka ayam, enggak juga. Enggak juga. Aku suka bebek. Oh. Oke, tapi bagi, tapi bagi. Kalau saya Oke, beda oke. beda. Coba dong mau ditraktir. Bisa, abis ini sini. Ada satu. Oke. Kalau ibunya enggak? Eh, Iya. nggak apa-apa. Kan maksudnya ini main-main ini. Coba ya, saya mau utarakan nih. Yang pertama, saya suka dingin. Yang kedua, saya nggak bisa masak. Oke. Ketiga, apa ya? Yang ketiga, saya perempuan. Oke, salah ditebak yang mana yang bohong. Kayaknya untuk opini yang ketiga, yang poin ketiga itu kita bukan semua. Udah dekat sama. Eh, Siapa tahu? Ibu itu ada selalu. Maaf ya. Oke, berarti poin ketiga dieliminasi lah ya otomatis. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau nebak duluan? Sama nggak bisa masak. Ada yang mau nebak duluan nggak? Oke, baik. Yang pertama, siapa tahu ibu nggak bisa kena dingin, langsung pilek. Oke, kita keep. Ada yang mau nebak lagi? Tadi yang satu dulu. Suka dingin. Suka dingin, nggak bisa masak, saya perempuan. Aku deh. Aku yang nomor 2. Oke. Aku nomor 1. Oke, kenapa? Aku poin 2. Oke. Kenapa? Oke, aku Alasannya. jadi nomor 1 mungkin. Oke, nggak suka dingin karena mungkin itu gatal-gatal. Oke, mungkin. Aku nomor 2. Kenapa? Biar dua-dua ada. Oh, betul. Seimbang nih, 50. Oh, ya, betul ya. Apa tadi ini? Apa lebih suka beli makan di luar? Oke. Jadi, jawabannya adalah Takut banget nih nomor 3 nih. yang bohong adalah yang nomor 1. Yeay. Karena kalau kena dingin, saya langsung batuk-batuk dan pilek. No way. Jadi yang lainnya bener ya guys. Oke. No way.
kalian alami sehingganya bisa nih mengalami hal-hal yang serupa gitu. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Ana dulu. Kalau saya tuh ngerasanya ya Bu ya, saya tuh ngerasanya kayak saya tuh dikucilin atau dijauhin gitu loh sama teman-temannya. Contohnya nih, saya dijauhin tuh kayak gak diajak ke kantin, gak diajak main, ataupun kalau misalnya kita lagi pindah kelas ke lab gitu kan ya, saya tuh kayak gak diajak gitu loh. Mereka tuh padahal ngajak ayo kita ke lab, ayo kita ke lab, tapi tuh kayak saya tuh ngerasa gak diajak gitu loh. Tapi tuh ada di satu momen dimana ada beberapa mata pelajaran yang saya lumayan kuasai gitu kan. Itu teman-teman pada ngedeket semua, kayak minta bantuan untuk penjelasan lah, atau bahkan ada yang sampai minta untuk nyontek gitu loh, untuk nyalin tugas yang udah saya kerjain gitu. Tapi ya itu, selain dari hal itu tuh mereka tuh ngejauhin saya gitu, kayak nggak pernah ngajak ngobrol atau ngajak main atau semacamnya gitu-gitu Bu. Jadi saya tuh rasa teman-teman tuh kayak nggak ada yang mau deket-deket sama saya gitu. Oke, anak sendirian ya. Oke, lanjut Mbak Aulia. Kalau saya sih, saya ngerasa kayak misalnya saya lagi lewat lorong gitu ya Bu, terus ada kakak kelas suka nyindir gitu sih Bu. Jadi verbal ya, sambil ngomongin. Oke, lanjut saja. Kalau saya sih mirip-mirip kayak anak Bu, dijauhin gitu, terus juga itu sama banget, gak diajak ke kantin gitu. Terus kalau misalkan ada waktu senggang gitu waktu guru masuk, mereka tuh tiba-tiba udah kumpul gitu Bu. Saya udah diajak juga, sini kumpul gitu, sini ngobrol apa gitu, gak ada Bu. Jadi mereka ya udah kayak saya bener-bener kepisah banget, mereka segerombolan terus saya Sendirian. Nah, jadi sama ya kayak Mbak Ana tadi ngerasain. Oke, lanjut Mas. Oke, mungkin singkatnya yang saya rasakan itu mungkin kayak ya teman saya hanya menjawab sih, saya rasakan kayak gitu, kayak itulah yang menjawab juga. Pada menjauh ya. Oke, karena teman-teman di sini semuanya udah pada menjelaskan secara singkat apa yang dialami. Karena saya mau nanya, menurut kalian kenapa sih alasan kalian ngerasa dibully? Gitu, nanti ya. Jadi saya tanya, menurut kalian kenapa kalian itu bisa merasakan hal ini, mengalami hal ini? Ada yang mau jawab dulu? Oke, Mbak Ana. Jujur, saya agak kurang tahu ya Bu ya kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi kalau di diri saya merasa tuh kayak mungkin karena saya nggak punya kemampuan lain kecuali beberapa hal ini, atau saya nggak ngikutin apa yang mereka pakai, kayak fashion mereka atau style mereka gitu kan. Saya kan rasa saya ya udah gitu loh, apa yang saya mau doang gitu kan. Dan itu nggak ada kelebihan lain, cuma ada di beberapa pelajaran itu yang akhirnya kayak ngebuat mereka kayak ngapain temen sama dia, kan dia cuma bisa jadi doang gitu. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Oke. Saya sama sih mirip juga kayak anak. Sebenarnya kurang tahu juga kenapa dijauhin gitu, kenapa nggak ini gitu kan Bu. Soalnya saya ngerasa saya biasa-biasa aja gitu, sama mereka juga nggak ada jutek atau sikat yang gimana nggak ada. Cuman mungkin kayaknya tuh karena komunikasi saya Bu, mungkin saya nggak nyambung ngomong sama mereka, jadi mereka mungkin ngerasa kayak nggak jelas nih, nggak nyambung nih, nggak usah lah temen sama dia gitu. Makanya gitu. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, mau ya. Mungkin karena saya masih anak baru ya Bu, masih kelas 10, terus
Saya dekat sama kakak kelas yang kelas 11, dia pintar, suka lomba, terus tinggi gitu. Jadi saya suka diejekin, bukan diejekin ya, apa ya, kayak diomongin gitu, jadi bahan omongan kakak kelas. Main banget gitu. Oh gitu. Jadi sering diomongin karena Dekat kamu dekat sama kakak kelas. Oke. Terakhir. Saya juga seperti yang tadi saya bilang ya Bu, saya merasa pandemi saya jauh. Awalnya sih saya sudah ada ini sih Bu, kayak ya bisa dibilang akrab lah awalnya. Tapi mungkin makin lama semakin kok jauh nih kenapa nih gitu kan. Awalnya saya belum sadar ya Bu, saya belum sadar dan saya lakukan kenapa saya jadi menciptakan saya gitu loh Bu. Yang saya tahu ada beberapa yang menyadari sih kayak masih pakai bahasa kita itu bahasa lewat aja. Saya kayaknya melakukan hal yang tidak menyenangkan hati mereka gitu. Terus bahasanya mungkin juga sih saya dengar kayak contoh gitu dulu dari kecil kan ini banget sih. Jadi mungkin saya mikirnya kayak Jadi karena suatu pengakuan yang kamu lakukan ya yang membuat kamu akhirnya menjadi kamu. Oke, saya rasa teman-teman di sini semuanya sedikit banyak tuh udah pada tahu ya alasannya karena apa. Tapi di sini kalau saya boleh saran, kalau saya boleh ngomong, percayalah teman-teman semuanya, hal itu bukan karena salah kalian. Jadi biasanya urban bullying itu emang sering diam itu bukan karena nggak berani, ya kan? Tapi karena ya emang ngerasa sendirian aja, karena takut sendirian. Kita tuh bisa jadi kuat kalau misalnya kita tuh saling backup. Jadi teman-teman semuanya, karena lumayan banyak yang ngerasa untuk dibully sama teman-temannya mungkin dan macamnya. Kalau misalnya emang kalian ngerasa kalian udah nggak kuat dengan hal itu, atau misalkan ngerasa kayaknya udah terlalu berlebihan nih, itu kalau saya boleh saran, silahkan datengin guru BK. Atau kalau misalnya emang masih belum nyaman nih sama guru BK, itu bisa ngomong atau cerita ke guru yang kalian percaya gitu ya. Dan kalau misalnya emang kalian punya keberanian untuk bilang, itu coba untuk didiskusikan sama teman-temannya. Misalnya kalau misalnya kalian dibully secara fisik misalkan, itu coba bilang untuk kayak, oh nggak lucu bro, nggak lucu kayak gini gitu. Cobalah untuk mengutarakan sesuatu untuk menghentikan pembelian tersebut. Oke, bisa dimengerti teman-teman semuanya? Oke. Baik teman-teman semuanya, karena kita udah selesai ya ini membahas tentang topik hari ini. Sebelum kita tutup, saya mau nanya dari kalian semua, kesimpulannya setelah dari pertemuan hari ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi terjadinya kembali hal-hal yang kalian alami? Mungkin dimulai dari Mas Anju dulu. Saya ya seperti yang aku bilang tadi, terima kasih sama teman-teman. Apa sih salahku, apa sih yang perlu dibenahi kalian gitu bisa. Misalnya ada yang buat mereka dan Oke, ada lagi yang mau mengutarakan? Oke. Karena kan kalau saya tuh selama ini tuh diem aja gitu loh dengan perlakuan seperti itu, yang mereka tiba-tiba datang tiba-tiba pergi atau gimana gitu. Mungkin kalau ada lain kesempatan kayak misalnya ada yaitu yang biasanya mereka lagi ngedeket ke saya gitu, kayak mungkin saya bakal ngajak ngobrol sedikit gitu, kayak
tentang kayak kalian tuh kalau itu kenapa sih nggak ngajak aku, atau mungkin kapan-kapan ajak aku dong atau gimana gitu. Mungkin dicoba dulu sih tentang hal itu, nanti responnya mereka gimana baru aku pikirin lagi. Baik, ada lagi? Akhir. Mungkin sama kayak punyanya respon tadi, punya Anju. Omongin ke teman dekat saya ini, kalau teman-teman di sekitar dia itu ngomongin saya gitu, jadi dia bisa bantu ngomongin ke temennya ini buat nggak ngomong sembarangan ya bahasanya ke saya. Oke. Baik. Lanjutnya? Kalau saya Bu, mungkin di komunikasi ya Bu, mungkin saya nyoba untuk bergaul ke mereka gitu, sama kayak anak tadi mungkin kayak nanya gitu, kenapa kalian nggak ngajak aku, misalkan nggak ngajak ke kantin atau nggak ngajak ngobrol gitu. Oke, baik. Karena teman-teman semuanya udah pada bisa buat kesimpulan ya, harus melakukan apa selanjutnya. Selanjutnya, saya mau nanya kesan dan pesan dari kalian. Perwakilan aja satu orang nggak apa-apa terkait seksi dunia kelompok ini. Ada yang mau? Oke, baik. Kalau kesannya dari dunia kelompok ini jujur seru banget sih Bu, gitu kan, apalagi tadi tentang kita ice breaking, jadi kita bisa ketawa dan kita dapat teman baru walaupun mereka di kelas saya, tapi kayaknya seru deh kalau berbaur sama mereka kalau ngomongin ya hal-hal yang nggak penting ya, dari penting nggak penting gitu. Terus kalau pesannya jujur karena kesannya udah terlalu bagus jadi kesannya tuh bingung mau yang di apa ya gitu kan. Lebih ke mungkin teman-teman di sini sesuai apa yang Ibu tadi sampaikan, kita harus berkomunikasi lagi gitu kan ya, entah itu ke teman dekat atau ya ke teman yang baru kenal, lebih ke berani memulai untuk mengajak duluan biar kita nggak ada di posisi ini gitu. Itu aja sih Bu. Teman-teman lain ada? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua karena udah hadir. Keren-keren banget, hebat-hebat banget karena udah mau belajar untuk memperbaiki diri lagi. Jangan biarin diri kalian atau teman kalian sampai ngerasa sendirian ya. Oke, jadi kita akhiri sesi bimbingan kelompok hari ini.